Baik, rekan-rekan Youth, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, kesempatan yang Tuhan beri kepada kami untuk bersekutu dan merenungkan firman Tuhan. Berkati kami, beri kami panduan, beri kami pedoman, dan beri kami hikmat. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Apa kabar teman-teman? Masih kenal ya sama saya ya? What's up? Katanya anak-anak YouTube gitu kan. What's up? Saya percaya rekan-rekan Hof dan Crossover adalah orang-orang muda yang luar biasa. Saya percaya Anda semua bisa terus bertahan di tengah pandemi ini karena dikatakan demikian di dalam firman Tuhan. Ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Anda bisa cek itu di Roma 5 ayat yang keempat. Satu-satunya cara untuk bertahan adalah dengan memiliki pengharapan. Karena tanpa itu, tidak peduli sekaya apapun, semenarik apapun, seberbakat apapun Anda akan hancur. Contohnya banyak sekali kan, ada idol K-pop, ada artis di Amerika Serikat, ada um, penyanyi, band, vokalis di Irlandia, di Inggris. Semua mereka berbakat, semua mereka menarik, semua mereka kaya, cantik, tampan, tetapi tanpa pengharapan mereka hancur. Dan saya menyampaikan sharing kali ini di tengah isu kesehatan, isu ekonomi yang skalanya global, termasuk di Indonesia. Bahkan kalau di Amerika Serikat ini ada tambahan lagi, ada isu sosial yang begitu menonjol di hari-hari terakhir ini dengan adanya kerusuhan dan penjarahan. Satu pesan saya, jangan terlalu banyak dengarkan media. Karena media itu terus-menerus dirancang untuk meneror kita dengan hal-hal yang negatif. Bukan berarti kita harus tutup mata, harus tutup telinga dengan berita terkini, tetapi kemarin saya dengar satu pernyataan yang menarik. Pernyataan ini mengutip seorang teolog terkenal, ya, ilmuwan teologi yang namanya Karl Barth. Kalau nggak salah beliau dari Swiss. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia kira-kira demikian. Lihatlah berita dari media massa, mau koran, atau televisi, atau radio, atau bahkan internet, dengan kacamata Alkitab. Kenapa? Karena ini penting. Saya bukan bermaksud jualan, tetapi apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala selama ini berbicara tentang akhir zaman, bicara tentang apa yang akan terjadi, meterai-meterai yang dibukakan, saya rasa kalau kita melihat isu di dunia ini dari kacamata Alkitab, kita kemudian bisa mengerti, oh itu ya, secara jelasnya Anda bisa kemudian cek, tentu saja di Mahanaim Corner saya rasa masih ada, demikian juga di Mahanaim Online Shop, ya kalau saudara mungkin melihat ini dari luar kota, saudara bisa juga pesan buku eskatologi yang seperti ini, yang ditulis oleh Bapak Gembala, oleh Pendeta Yos Minandar. Nah, rekan-rekan, saya percaya bahwa semua yang terjadi di dunia ini sudah diketahui oleh Tuhan. Dan Tuhan kasih peringatan lewat apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Saya ingat saya pernah sampaikan ilustrasi dari Pastor Joseph Prince di Ibadah Raya di Mahanaim beberapa waktu lalu. Ilustrasi itu tentang seorang nenek yang tinggal di lahan proyek yang besar. Dia tinggal di situ dan hanya rumah dia satu-satunya yang tersisa di lahan itu. Nah, kemudian pemilik proyek itu mampir ke rumah nenek itu dan meninggalkan kartu nama perusahaan sambil memberi jaminan. Saya siapkan untuk nenek rumah yang jauh lebih baik dari ini, dan kalau sudah jadi nanti saya sendiri
yang jemput nenek pindah ke sana. Nah, karena jaminan ini, maka apapun yang terjadi di lahan proyek itu, maka nenek ini tidak menjadi takut. Kenapa? Karena dia punya jaminan. Mau apakah ada suara bulldozer, ada teriakan tukang, ada suara bising, ada pekerjaan proyek yang besar, itu tidak akan membuatnya takut. Kenapa? Karena dia dapat jaminan. Apa yang dia perlu lakukan hanya tinggal bertekun untuk menantikan pengharapan yang akan datang. Demikian juga kita sekarang. Berita-berita itu selalu ditulis dengan motif tertentu untuk membuat suatu kejadian jadi mengerikan. Misalnya, cerita tentang kerusuhan, penjarahan di Amerika Serikat, itu diawali dengan tuduhan bahwa polisi bertindak rasis kepada salah seorang ras tertentu yang ada di Amerika Serikat, the black community, one of them. Tetapi itu kemudian diungkap demikian rupa oleh media, kemudian tanpa perimbangan yang jelas, sehingga akhirnya terjadi kerusuhan, penjarahan, dan menariknya banyak sekali orang yang mendukung penjarahan itu, kerusuhan itu, di tengah social distancing yang mereka selama ini dengung-dengungkan. Gitu. Saya sih melihatnya tetap ada motivasi politis di belakangnya, seperti kalau di Indonesia sudah ingat kan, sebelum pilpres, sebelum pemilu, ada saja isu-isu sosial yang diangkat. Gitu. Tetapi di luar semuanya, saya hanya ingin mengingatkan kepada Anda bahwa suara-suara itu akan bisa begitu mengerikan dari media. Karena itu kita harus percaya kepada suara yang jelas, yang pasti, suara Yesus yang berkata, "Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Saudara bisa cek itu di Yohanes 14 ayat yang ketiga. Selama Anda fokus sama Yesus, Anda akan berjalan di atas masalah. Ketika Anda fokus pada masalah, Anda tenggelam dalam masalah. Seperti Petrus kan, di dalam Matius 14 ayat 29-31. Saya nggak mungkin bisa baca semuanya karena waktu. Anda bisa cek di aplikasi Alkitab Anda atau di Alkitab yang Anda miliki di rumah. Oke, di tengah-tengah semua yang terjadi hari ini, mari kita arahkan diri kita ke masa depan. Dan bagaimana kita mempersiapkan masa depan. Karena tema Youth Mahanaim sepanjang bulan ini adalah Future. Dan minggu ini kita bicara bagaimana kita mempersiapkan masa depan kita. Nah, ketika saya menuliskan persiapan untuk masa depan, yang pertama terbesit adalah dua nama tokoh di Indonesia. Dua-duanya sama-sama terkenal, dua-duanya sama-sama kontroversial, dan yang ketiga, dua-duanya ini sama-sama sudah meninggal. Baru aja meninggal. Sudah bisa nebak siapa? Untuk nama yang pertama mungkin Youth Mahanaim tidak terlalu familiar. Nama beliau adalah Pendeta J.E. Awondatu atau Johannes Awondatu atau dipanggil Yoyo Awondatu. Salah satu pemimpin di denominasi GPDI, Gereja Pantekosta di Indonesia, dan seorang pencipta lagu rohani. Salah satu lagu yang paling terkenal dan beberapa kali dinyanyikan di ibadah raya GPDI Mahanaim adalah lagu El Shaddai. Ingat ya, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Nah, nama kedua mungkin Anda lebih familiar, Glenn Fredly. Tidak ada hubungannya dengan GPDI, tetapi dia salah satu penyanyi pria terbaik yang Indonesia pernah miliki, dan dia juga adalah pencipta lagu. Terus Jeff, apa hubungannya dengan masa depan? Nah, Pendeta J.E. Awondatu itu pernah berkhotbah dengan judul Kembali ke Masa Depan. Kembali ke masa depan. Bahkan saya masih simpan catatan khotbahnya. Saya masih simpan catatan khotbah beliau. Kalau saudara lihat ke layar, ya,
Di situ ditulis ada 28 Maret 2017. Ini ketika beliau berkhotbah dengan judul Kembali ke Masa Depan. Nah, yang menarik, kemudian Glenn Fredly tidak ada hubungannya dengan Pendeta Yoyo. Dia juga menciptakan lagu di album terakhirnya, judulnya adalah Romansa ke Masa Depan. Ya, saudara mungkin tahu dari album terakhirnya dia, gitu ya, Romansa ke Masa Depan. Menariknya salah satu bagian liriknya berkata, semuanya kembali ke masa depan. Jadi waktu saya menulis sharing ini, kemudian itu yang ada di pikiran saya tentang kembali ke masa depan, romansa ke masa depan. Saya tahu kalau Anda tidak tertarik dengan Glenn Fredly, mungkin karena Anda penggemar K-pop, Anda lebih tertarik dengan Sour Candy, Lady Gaga featuring Blackpink, atau More and More-nya Twice. Saya nggak masalah dengan itu. Tapi maksud saya begini, masa depan adalah sesuatu yang menarik untuk dibahas. Tetapi bagi kita, ini bukan saja menarik, tetapi penting. Mari kita lihat yang berikut ini ya. Nah, saudara bisa cek catatan khotbah hari ini, sharing ini di jeffpinandar.com, dan saya sudah taruh semua ayat-ayatnya di sana sehingga saudara bisa cek sambil menonton video ini mungkin. Nah, saya melihat rekan-rekan bahwa persiapan untuk masa depan itu adalah sama seperti perjalanan, gitu ya. Nah, persiapan untuk masa depan itu adalah suatu keberhasilan, ya, suatu komponen keberhasilan, karena keberhasilan adalah titik pertemuan antara persiapan dengan kesempatan. Persiapan dengan kesempatan. Nah, seperti yang tadi saya sempat ungkap, bahwa saya melihat bahwa persiapan masa depan itu sama seperti sebuah persiapan perjalanan. Ada 4 hal yang Anda pikirkan saat Anda melakukan perjalanan, bukan? Pertama, tujuannya, kemudian waktunya, kemudian kendaraannya, keempat, bawaannya. Misalnya, saya beri contoh. Nanti ketika pandemi berakhir, Anda mempersiapkan perjalanan. Misalnya, tujuannya ke Yogyakarta. Misalnya, saudara mau berangkat hari Minggu sesudah ibadah, pulang hari Sabtu. Jadi di sana selama 6 hari, kemudian Anda harus naik kereta dari Cirebon, sehingga saudara harus beli 2 tiket untuk mengendarai kereta. Ya, tiket perjalanan ke Cirebon dan dari Cirebon ke Yogyakarta. Kemudian bawaannya, saudara ingin bawa 1 tas ransel, isinya barang-barang minimal saja, minimalis saja. Ya, ini ada 4 komponen. Tetapi bagaimana dengan perjalanan ke masa depan? Mari kemudian kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, tujuan. Ini berhubungan dengan nilai hidup Anda. Kalau Anda melihat hidup sebagai sesuatu yang bernilai, maka Anda akan bertanya, apa yang bisa didapat dari tujuan hidup ini? Karena hidup ini punya beragam tujuan, dan kadang untuk anak muda itu bisa jadi membingungkan jika kita tidak punya pegangan untuk itu. Ya. Di nilai hidup apa? Anak-anak Hof bisa bertanya tentang sekolah. Apa gunanya sekolah? Anak-anak crossover bertanya, untuk apa kita kerja keras? Apa yang didapat dari tujuan itu? Ini adalah pertanyaan yang nampaknya biasa, tetapi sekali lagi kalau tidak ada pedomannya, maka akan membingungkan dan pada beberapa kasus jadi fatal. Kenapa? Karena ketika saudara salah nilai, saudara salah tujuan yang akan saudara capai. Rasul Paulus pernah menuliskan di dalam 1 Korintus 9 ayat 23-26 tentang tujuan ia melakukan pelayanannya, yaitu untuk mengambil bagian dalam Injil atau kabar baik.
Dia kemudian memberi ilustrasi mengenai hidup ini seperti pertandingan olahraga. Semua atlet berdisiplin dan berlatih untuk meraih prestasi yang sementara. Sementara bagi kita, disiplin dan latihan itu juga diperlukan untuk mendapat hadiah yang kekal. Hadiah yang kekal itu ada di dalam kerajaan surga. Jadi apapun yang Anda lakukan sekarang di tempat kerja, di tempat belajar, saudara, di tempat pelayanan, saudara, lihat itu sebagai nilai tambah bahwa tujuan akhirnya adalah membawa kabar baik. Bukan sekedar sensasi. Apapun Anda, posisi Anda, siswa, siswi, mahasiswi, karyawan, karyawati, pengusaha UMKM kah, pengusaha pabrik besar kah, mau Anda mau jadi pendeta, Anda mau jadi atlet, Anda mau jadi musisi, mau jadi YouTuber, pegawai negeri, politisi, apapun itu. Semua tujuan saudara butuh latihan dan disiplin. Tetapi ingat, untuk membawa kabar baik. Sehingga Anda itu bukan orang yang tanpa tujuan dan bukan orang yang sembarangan. Kalau saudara lihat di ayat yang ke-26 dari 1 Korintus 9, Paulus memperingatkan tentang hal itu. Berikutnya. Nah, kepada jemaat di Efesus, Rasul Paulus kemudian menuliskan tentang hidup dengan tujuan yang benar. Nah, tujuan yang benar itu dimulai dengan pengenalan akan Allah. Coba saudara bisa cek itu di Efesus 4 ayat 17-19. Mengapa ini penting? Karena mereka yang tidak mengenal Allah, pikirannya itu penuh dengan kesia-siaan. Saya sedang belajar tentang budaya postmodern, postmodernism. Di kampus saya, kita lagi membahas mengenai hal ini. Kenapa? Karena ini adalah budaya zaman now, budaya zaman sekarang, budaya yang banyak dihidupi orang-orang. Mereka menolak Allah, mereka mengandalkan perasaan. Itulah mungkin sekarang banyak orang yang baper gitu ya, karena ini perasaan itu lebih menonjol, lebih diutamakan. Mereka mendefinisikan kebebasan itu adalah ketika seseorang bisa mengikuti dorongan hatinya. Nah, ini masalah. Kenapa? Karena kalau hati manusia itu dikuasai hawa nafsu, maka repot yang terjadi kan. Penandanya adalah ini. Yang penting aku senang. Ya, dikuasai oleh hawa nafsu. Cepat saja yang berikutnya. Setelah tujuan, waktu. Bagaimana kita mempersiapkan waktu sebagai persiapan kita di masa depan? Ini berhubungan tentang kesempatan. Tentang apa yang Anda punya, ya, kesempatan yang Anda punya. Anda bertanya, kapan ya waktunya? Ini pertanyaan penting, kenapa? Karena Anda tidak akan hidup selama-lamanya. Anda tidak akan selamanya pakai putih biru, tidak selamanya Anda akan pakai putih abu-abu. Anda tidak akan selamanya jadi remaja, jadi pemuda. Sehingga mempertimbangkan waktu ini penting. Terlebih, kita nggak pernah tahu waktu kita sampai 70, sampai 100 tahun. Saya sekarang 22 tahun, kalau Anda percaya. Semua tergantung pilihan kita di waktu sekarang. Ya, jangan kemudian tuduh saya pembohong ya. Ini hanya berusaha jadi seperti Anda, lebih muda. Pertama kali saya memiliki pengalaman kehilangan teman sebaya, ya, teman satu leting, teman sepermainan, itu ketika SMA, kira-kira usia 16 tahun, ada teman SMA saya meninggal karena dia ngebut di jalan dengan sepeda motor. Itu pilihan yang dia pilih. Bukannya saya ingin menakut-nakuti Anda untuk saudara jangan naik sepeda motor, gitu ya. Tetapi pilihan seseorang itu bisa menentukan apa yang dia hadapi. Jadi pilihan seseorang mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Pertanyaannya kan, apakah Anda mempergunakan kesempatan yang diberikan kepada Anda sekarang?
Pemazmur menuliskan di dalam ayat yang terkenal di Mazmur 90 ayat 12, supaya ia diajar menghitung hari-harinya sedemikian rupa. Supaya apa? Supaya ia bisa memiliki pikiran yang bijak. Kenapa? Karena pilihan saudara itu penting. Nah, saya ketika ada di antara staf Mahanaim, saya mengajarkan hal teknis mengenai bagaimana kita menganalisa waktu kita sehingga kita bisa tahu 24 jam ini saya lakukan untuk apa? Apakah saya cukup bijak mengelola 24 jam yang saya miliki? Kalau saudara lihat di layar, itu ada tabel input dan ada tabel total. Setiap Anda tambahkan gitu ya. Jadi saya bagi 24 jam itu jadi 5. Ada 5 bagian, ada tugas harian, ada istirahat dan hiburan, ada proyek pribadi, ada gereja dan pelayanan, dan doa pribadi. Nah, kalau saudara isi, misalnya saudara habiskan 1 jam, 45 menit di sini, istirahat sekian, nonton YouTube, dan lain sebagainya, proyek pribadi, kemudian gereja dan pelayanan. Nah, bagi staff memang bagian gereja dan pelayanan tentu yang paling besar. Saudara bisa sesuaikan apakah ini sekolah, apakah ini pekerjaan Anda. Kemudian juga doa pribadi. Saudara bisa isi dan kemudian nanti akan terisi di sini. Dan di total secara otomatis Anda menghabiskan 22 jam dan 55 menit. Sementara satu hari itu ada 24 jam. Berarti ada 1 jam 5 menit yang mungkin saudara lupa masukkan. Mungkin saudara bisa tambahkan di sini, oh iya, saya kelihatannya tugas harian ini saya tambahkan 5 menit di sini. Kemudian di gereja saya ada 1 jam tambahan. Sebelum saudara mencapai 24, maka tulisannya di sini under. Karena under 24 kan. Tetapi ketika saudara sampai 24, maka di sini akan ini harus ditambah sama dengan, maka di sini akan keluar perfect 24 jam. Kalau Anda lakukan ini, maka kemudian saudara bisa melihat 24 jam saya ini saya lakukan untuk apa. Kalau Anda ingin file ini, saudara bisa minta ke staff Mahanaim, atau nanti saya bisa taruh juga di web saya di jeffminandar.com, saudara bisa download di sana kalau saudara tertarik. Mari kita lanjutkan tentang kesempatan, ya, bahwa kita punya kesempatan. Nah, kita merencanakan sesuatu. Ada orang yang bilang berencanalah seperti Anda akan hidup lama di dunia ini. Tetapi hiduplah seperti ini adalah hari terakhirmu. Begitu. Ya, tentu saja ini bisa ada 2 ekstrim ya. Yang pertama orang jadi berusaha dengan keras, yang ekstrim yang lain jadi ya udah hari terakhir, ayo kita habis-habiskan aja uang kita. Ya, ini ekstrim yang salah. Berikutnya tentang waktu. Penulis surat Ibrani mengingatkan untuk orang-orang yang mencari kesenangan sesaat. Kalau saudara lihat di dalam Ibrani 12 ayat 16-17, akan datang waktunya ketika kesempatan itu hilang dan kesempatan itu tidak akan diberikan lagi, meskipun Anda menangis sejadi-jadinya. Jadi pergunakan kesempatan Anda dengan baik. Yang berikutnya, dengan apa? Dengan kendaraan apa kita pergi ke masa depan? Ini berhubungan dengan cara atau harga yang harus dibayar untuk mencapai tujuan Anda. Ya, ada selalu harga yang harus dibayar untuk mencapai tujuan, gitu kan? Contohnya saja, ada orang yang harus menjual Yesus untuk menjadi terkenal. Maka dia menjual sesuatu overpaid, sesuatu yang terlalu besar. Kenapa? Karena dia kehilangan keselamatannya. Tetapi ada juga yang sebaliknya, orang yang nggak mau bayar harga, dia hanya mau dibantu orang saja. Itu contoh sederhana. Ya. Nah, Rasul Petrus menuliskan bahwa
orang yang rendah hati di dalam 1 Petrus 5 ayat 6-7, maka Tuhan akan meninggikan dia. Tuhan dikatakan akan memelihara kalau mereka menyerahkan kuatirnya kepada Tuhan. Menarik kan? Bahwa orang yang rendah hati akan ditinggikan oleh Tuhan. Ini kendaraan kita untuk mencapai tujuan. Nah, sayangnya banyak kita yang berpikir bahwa tujuan kita di dunia ini untuk terkenal dan lain sebagainya. Itu bukan alasan kenapa kita diciptakan. Kita diberi akal budi, bukan berarti kemudian kita tidak berusaha. Tuhan berikan kepada kita akal budi untuk kita berpikir, melakukan perhitungan, dan melakukan rancangan. Ya, di Lukas 14 ayat 28, Yesus pernah menyampaikan tentang itu. Nah, sekarang saya bertanya, apa yang Anda lakukan sekarang di sekolahmu? Apa rencanamu di pekerjaanmu sekarang? Apakah keputusanmu mendekatkan kamu kepada tujuan? Yang terakhir, bawaan. Ya, ini bicara tentang hidup yang efektif dan efisien. Pertanyaannya, berapa banyak yang harus saya bawa? Untuk mencapai masa depan, Anda akan ngerepot kalau terus-menerus bawa terlalu banyak barang. Tapi nggak juga jadi efektif kalau terlalu sedikit barangnya. Saya jelaskan, efektif itu maksudnya tepat sasaran. Barang yang Anda bawa akan berguna untuk mencapai sasaran Anda. Pernah nggak Anda pergi ke satu tempat, tasnya banyak sekali isinya, tetapi yang dipakai cuma setengahnya atau seperempatnya? Itu tidak efektif. Ya, kemudian yang dimaksud efisien adalah tepat ukurannya. Barang itu tidak membebani Anda karena barang itu tidak terlalu besar atau tidak terlalu berat. Tepat sesuai dengan kebutuhan Anda. Nah, Nabi Yesaya menuliskan di dalam Yesaya 65 ayat 17 tentang janji Tuhan di mana ada suatu masa di mana keselamatan datang dan mengubah segala sesuatunya menjadi baru. Ini diberikan, diceritakan di tengah hilangnya harapan Israel di dalam pembuangan karena kesalahan mereka. Dan namun untuk sesuatu yang baru di masa depan, yang lalu harus dilupakan. Pertanyaan saya, ini barang bawaan Anda, masa lalu Anda. Apa yang masih menghantui sampai sekarang? Apakah itu latar belakang keluarga, pilihan-pilihan Anda di masa lalu yang salah, kemarahan akan ketidakadilan? Ini kalau semua dibawa ke masa depan, hidup kita nggak akan efektif. Kita terbelenggu dengan pikiran akan masa lalu kita. Nah, bagaimana kemudian bawaan kita jadi efektif dan efisien? Sekali lagi, kita harus percaya bahwa masa lalu ini mencetak Anda yang sekarang. Tetapi masa depan Anda itu dicetak oleh Anda sendiri, oleh keputusan Anda. Karena itu ambillah nilai-nilai baik dari masa lalu dan gunakan di masa sekarang untuk mencetak masa depan yang lebih baik. Segala yang tidak berguna di masa lalu tinggalkan. Hidup dengan apa yang ada di tanganmu, bukan yang tidak ada. Jangan jadi halu gitu. Yang nggak ada dipengenin, yang ada malah tidak didaya gunakan. Nah, kisah Esther itu menginspirasi kita bahwa Esther nggak ingat bahwa, bukan nggak ingat ya, dia tidak terkungkung di dalam pikiran bahwa dia adalah yatim piatu. Dia tidak terkungkung dalam pikiran bahwa saya minoritas. Karena waktu itu orang Yahudi, orang buangan di negeri Persia. Ini kisah kira-kira 100 tahun sesudah pembuangan Babel, kelihatannya. Dia tetap berpegang pada nilai yang baik. Ya, dia taat sama Mordekai pengasuhnya. Ya, di pasal 2 ayat 7 sampai 10 dikatakan tentang itu. Ya, kemudian dia juga tetap berusaha melakukan yang baik. Ya, jadi kalau di pasal 2 ayat 10 itu tentang bagaimana dia bersikap terhadap Mordekai, di pasal 4
Ayat 14-16 ini berbicara tentang dia melakukan hal yang baik meskipun status sosialnya sudah tinggi. Dia membantu bangsanya. Nah, perjalanan ke masa depan itu mengingatkan saya akan satu kisah yang mirip dengan Esther. Kisah seorang buangan yang berulang-ulang dibuat sakit hati, dikecewakan, dilupakan. Namun dia tidak sekalipun menyalahkan Tuhan ataupun orang-orang yang menyakitinya itu. Dia melakukan perjalanan ke masa depan dengan Tuhan dengan mengucapkan kata-kata yang inspiratif. Dan mungkin sudah tahu ya, kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Itu ada di dalam Kejadian 50 ayat 20. Siapa tokohnya? Yusuf. Nah, rekan-rekan, Anda mungkin marah dengan keadaan gitu ya. Anda mungkin nggak suka dengan orang tua yang melahirkanmu, marah dengan kondisi ekonomi, marah dengan sistem pendidikan, marah dengan bosmu, marah dengan karyawanmu, marah dengan situasi kondisi pandemi yang tidak menentu ini. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah merancangkan hal itu. Kita tahu ada satu pihak yang suka mencuri, membunuh, dan membinasakan. Namanya iblis. Tuhan ingin masa depan yang indah untuk kita, berkelimpahan. Karena itu tentukan tujuan yang benar. Gunakan kendaraan yang tepat. Jangan buang waktu. Dan tinggalkan bawaan yang nggak perlu. Bersiaplah menuju masa depan. Ada satu lagu yang sering dinyanyikan di gereja Foursquare yang saya bergabung di sini. Dan mungkin saudara tahu ya, judulnya adalah See Victory dari Elevation Worship. Saya ingin menyanyikan ini untuk menutup, karena sesuai dengan ayat yang tadi, mungkin saudara merasa bahwa hidup Anda ini dipenuhi dengan keputusan-keputusan yang salah. Atau Anda merasa bahwa Anda dikelilingi oleh orang-orang yang tidak mendukung Anda, atau orang-orang yang berusaha menjatuhkan Anda. Tapi percayalah bahwa Tuhan ingin Anda itu menjadi pemenang. Enaknya, saudara bisa cek ini di Google. Ya, saudara bisa cari arti liriknya di sana. Dan semoga ini memberkati Anda. The weapon may be formed, but it won't prosper. When the darkness falls, it won't prevail. 'Cause the God I serve knows only how to triumph. My God will never fail. Oh, my God will never fail. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. There's a power in the mighty name of Jesus. Every war he wages, he will win. I'm not backing down from any giant, 'cause I know how the story ends. Yes, I know how the story ends.
I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. You take the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. And you turn it for good. Oh, you take what the enemy meant for evil and you turn it for good. And you turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. I'm gonna see victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle